Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jadi beberapa waktu yang lalu sosok mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Rashid Baswedan mengunjungi kota Kediri ya. Jadi Anies Baswedan ini berkunjung ke kota Kediri dan dalam rangka untuk mengadakan silaturahmi dan halal bihalal dengan para relawan Anies Baswedan ya. Relawan Anies Baswedan yang sudah berjuang untuk Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Jadi sekalipun memang kemudian Anies Baswedan memang belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin Indonesia, tapi Anies Baswedan berharap banyak kalau kemudian tetap menjalin hubungan silaturahmi, hubungan persaudaraan dengan para relawan Anies Baswedan, khususnya memang dari kota Kediri ya. Dan memang pertemuan ini dilakukan tanggal 2 Mei 2025 yang mana dilakukan di Bukit Daun Hotel and Resort di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Dan memang yang hadir ini justru niatnya memang untuk Anies Baswedan hanya bertemu dengan para relawan Anies Baswedan dari seputaran kota Kediri, tapi ternyata antusiasme yang datang luar biasa ya. Yang datang ini ada sekitar 1.340 orang, yaitu yang memang sebagian besar tergabung sebagai relawannya Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024 kemarin. Yang datang ternyata nggak cuma dari kota Kediri ya, ada yang dari Ngawi, Tuban, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, sampai dari Sidoarjo, segala semuanya datang ke kota Kediri ya. Dan ini memang gambarin bahwasannya Anies Baswedan masih memiliki magnet, memiliki karisma yang luar biasa ya untuk menarik orang kemudian untuk bertemu dengan beliau itu kan. Nggak cuman para simpatisannya, juga banyak ulama-ulama di seputaran kota Jawa Timur itu banyak ya yang hadir ya. Kalau saya lihat kemarin tuh ada Ustadz Andri Setiawan, Ustadz yang terkenal ya di media sosial, Ustadz Andri Setiawan kalau nggak salah, yang dari Malang teman-teman. Dan banyak ustadz-ustadz lain, ulama-ulama itu dari seputaran kota-kota di Jawa Timur juga kemudian menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan juga seperti biasa, karismanya, tampilan wajahnya yang cerah, senyumnya juga yang cerah gitu kan, gambarin kalau Anies Baswedan ini ya dari dalam hatinya pastinya bersih ya, auranya positif. Dan memang lihat aja sudah senang lihat wajahnya si Anies Baswedan ini. Dan Anies Baswedan menyatakan bahwasannya harapannya beliau tetap mengharapkan menjalin hubungan persaudaraan, hubungan silaturahmi dengan para relawannya yang ada di Jawa Timur sekalipun kontestasi udah lewat. Dan dia berharap dari partai apapun, dari kelompok masyarakat apapun, dia berharap tetap menjalin persaudaraan ya, persaudaraan dan tali silaturahmi. Yang jelas teman-teman, ada yang menarik di sini ketika Anies Baswedan berpidato itu kan, di awal pidatonya kemudian ini banyak nimbulin seperti tanda tanya gitu kan. Karena Anies Baswedan menyatakan bahwasanya sebetulnya niat dia kemudian untuk melakukan silaturahmi berkunjung ke kota Kediri itu udah lama gitu kan, pasca daripada kontestasi Pilpres kemarin. Tapi memang kemudian ada yang selalu menghalangi beliau gitu kan. Kemudian yang memang nggak suka, nggak mengizinkan sepertinya Anies Baswedan tuh masuk ke area Jawa Timur. Yang jelas kemudian Anies Baswedan berkata bahwasanya kemudian orang yang selalu menghalanginya itu sekarang udah nggak ada, dan kemudian oleh karena itu Anies Baswedan kemudian bisa berkunjung ke kota Kediri. Nah ini kan kemudian malah jadi kayak pertanyaan ya, kayak orang awam kayak kita nanya. Jadi bukannya playing victim, tapi saya yakin ini memang benar adanya. Yang saya nggak ngerti apakah orangnya yang nggak ada itu, apakah yang udah nggak ada gitu, nggak ada itu mungkin nggak tahu keberadaannya sekarang, atau mungkin ini adalah kemudian sosok invisible hand yang memang selalu dikaitkan dengan selalu berusaha untuk menjegal karir politik Anies Baswedan ya, yang sepertinya jadi rahasia umum gitu kan, walaupun tetap itu jadi misteri gitu kan, orang bisa menduga-duga, jadi omongan gitu kan.
Ya mungkin nggak, orangnya udah bukannya nggak ada, atau mungkin sekarang powernya udah nurun atau bahkan berkurang banyak gitu kan. Sehingga Anies Baswedan kemudian bisa leluasa datang ke kota Kediri. Nah ini luar biasa sekali. Apapun itu ternyata Anies Baswedan masih memiliki karisma, memiliki magnet tersendiri, dan kita semua berharap bahwasanya Anies Baswedan ini kan pasca kontestasi Pilpres kemarin nggak muncul-muncul ya di permukaan. Kita berharap Anies Baswedan tetap kemudian muncullah membangun karir politiknya lagi. Harapannya karena memang Anies Baswedan ini punya potensi yang besar ya untuk membangun negeri ini. Tentunya nggak harus jadi presiden lah gitu kan. Kalau kemudian ke depan juga ditarik ke kabinetnya Pak Prabowo sekarang kan juga nggak masalah gitu kan. Tentunya pastinya akan banyak dinamika ya ke depannya. Yang jelas memang saat ini tensi politik negeri kita kan lagi menghangat ya. Banyak sekali memang friksi gitu kan, yang memang di media sosial tuh semakin hari semakin memanas sepertinya, yang kemudian memang jadi PR-nya Pak Prabowo, karena memang Pak Prabowo ini kan sebetulnya harapannya juga iklim atmosfer politik di negeri kita harusnya adem, karena memang kondisi saat ini geopolitik dan geoekonomi global tuh lagi nggak baik-baik aja gitu kan, dan Indonesia juga pastinya terpengaruh gitu kan. Mana kemudian memang sepertinya dampaknya ini udah terasa ya, yang namanya krisis ekonomi itu mulai berasa gitu kan. PHK juga jalan terus gitu kan, ada terus gitu kan. Ya harapannya memang kemudian tokoh-tokoh nanti yang kemudian dibongkar pasang namanya Pak Prabowo kan masih juga ada reshuffle ya, yang adem-adem lah kayak Anies Baswedan ini, kalau kemudian mungkin harapannya bisa dipakai lagi gitu kan. Kalaupun orang dianggap salah ya nggak ada sepertinya kesalahan yang nggak termaafkan gitu kan. Namanya situasinya juga situasi kontestasi ya teman-teman. Yang jelas yang dikatakan Anies Baswedan bahwasanya sepertinya tokoh invisible hand gitu kan, yang selalu menghalangi langkahnya Anies Baswedan, karir politiknya Anies Baswedan. Sepertinya katanya Anies sekarang udah nggak ada itu, powernya udah nggak ada atau powernya udah berkurang. Dan ini memang kalimat implisit, kalimat yang misteri yang diungkapkan oleh Anies Baswedan ya, yang lagi-lagi pastinya jadi pertanyaan publik. Nah itu aja, kira-kira siapa tuh yang kemudian jadi tokoh yang selalu ngalang-ngalangi Anies Baswedan ini sih kalian. Oke gitu aja teman-teman. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.